Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Februari 2025 dengan judul Kisah Sebuah Lubang Kosong. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagai asisten dokter gigi, saya mendapat pelajaran rohani dari pasien yang bermasalah dry socket, yakni lubang kosong tempat gigi sebelumnya berada. Beberapa hari setelah pencabutan, pasien datang ke ruang praktik dengan keluhan nyeri yang sangat hebat. Dokter gigi menemukan bahwa bekuan darah pasien tidak lagi menutupi lubang yang ditinggalkan oleh karena pencabutan atau ekstraksi. Dengan hilangnya bekuan darah, tulang di bagian bawahnya terpapar udara, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Saat gigi dicabut, lubang yang kosong harus mengeluarkan darah beberapa saat agar dapat membersihkan luka yang membentuk bekuan. Pasien diinstruksikan tentang cara untuk mengurus area yang lunak ini. Biasanya hanya dalam jangka waktu singkat, mungkin 15 menit. Area ekstraksi bisa mengeluarkan darah. Jika pergumulan tidak terbentuk atau kalau keluar dari terbentuk, kemudian maka daerah tersebut tidak akan berdarah lagi dengan sendirinya. Untuk luka normal, ini bagus. Tetapi dengan luka karena ekstraksi, ujung saraf di tulang terbuka akan membuat orang itu menjerit kesakitan. Apa pengobatannya? Dokter gigi harus membalut area terbuka tersebut dengan obat-obatan dan bahan pembalut gigi untuk membentuk bekuan pengganti. Ini biasanya cukup untuk menangani masalah tersebut, kecuali dalam kasus yang membandel. Jika area tersebut terus-menerus terasa sakit, dokter gigi harus mengikis tulangnya hingga membuat lukanya berdarah lagi, sehingga bekuan darah lain akan terbentuk. Seringkali dalam hidup kita mengalami pengalaman traumatis yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan seolah-olah ada gigi yang dicabut. Apa yang terjadi jika jaringan tulang ada terpapar dan rasa sakitnya tidak kunjung hilang? Anda harus membiarkan dokter gigi surgawi, Yesus Kristus, menangani masalah ini. Dia mungkin harus mengikis area itu lagi dengan mengizinkan Anda melewati pengalaman menyakitkan lainnya. Tetapi coba bayangkan, saat pendarahan sedang terjadi,
rahmat dan kemurahan Tuhan menunggu untuk menutup lubang di hati Anda. Perasaan hampa itu akan hilang jika Anda membiarkan Tuhan melakukan pekerjaan pengobatannya pada Anda. Tak seorang pun akan pernah tahu bahwa gigi telah dicabut di sana, sebab kasih karunia Allah akan menutupi semuanya. Kasih karunia-Nya cukup untuk semua kelemahan dan rasa sakit. Itu kabar baik. Kiranya kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.